belajar. Awal mula Bapak buka bisnis itu dapat ide dari mana, Pak? Awal mula saya buka bisnis itu berawal dari dulu sebelumnya saya pernah jalan di suatu usaha, dan usaha itu bukan di bidang F&B. Jadi saya itu sebelumnya pernah jalan di suatu usaha tapi di bidang MLM, multi level marketing. Nah, kalau dibilang cerita buka F&B, food and beverage, dan sekarang saya buka The Mango itu karena berawal dari saya itu bingung. Sempat putus asa jalanin bisnis MLM, dan akhirnya saya masih punya tabungan sekitar 75 jutaan, dan itu saya buka berawal dari mulai 50 juta. Saya cuma modal nekat, dan setelah itu sisa dari uang tabungan itu saya investasikan untuk saya belajar tentang bisnis F&B itu. Untuk perkembangan bisnis bisa dibilang baik atau apakah ingin buka cabang baru atau gimana? Untuk perkembangan bisnisnya akhir-akhir ini emang lagi alhamdulillah baik. Ya sempat 1 bulan sebelumnya itu sempat turun omset, tapi yang namanya anak muda pasti banyak inspirasi, dan saya juga nggak pernah lepas dari belajar lewat online. Ya saya ngeluarin kocek, ngeluarin uang untuk belajar lewat online, dan itu saya kembangkan sendiri, dan alhamdulillah ada menu-menu baru yang akhirnya naikin omset. Nah, untuk selebihnya ya paling insya Allah mungkin untuk 7 bulan ke depan ada rencana pengen buka cabang lagi. Nama The Mango itu dari mana? Oke, kalau terinspirasi itu The Mango itu berawal dari karena sebelumnya saya pernah lihat di TikTok, smoothies itu emang lagi hype banget, lagi viral, dan kemungkinan besar di Tegal itu belum terlalu viral gitu. Nah, tujuan saya buka bisnis The Mango itu karena berawal dari saya itu pengen gedein nama Tegal, bahwa Tegal itu punya bisnis smoothies, minuman segar yang mungkin berawal dari buah gitu. Jadi bahan bakunya itu dari buah. Makanya saya gimana caranya nge-branding bisnis saya mau bangun usaha, nge-branding bisnis saya untuk yang namanya varian buah. Jadi saya pakai nama The Mango. Untuk masalah modal itu uang pribadi sendiri atau ada bantuan dari orang lain atau orang tua? Oke, kalau untuk model sendiri itu emang pure hampir 95% lah. 95% dari diri saya sendiri. Pas waktu saya masih jalan di bisnis multi level marketing. Dari awal buka The Mango sampai sekarang itu kendalanya apa aja? Kalau dari awal buka The Mango itu kendalanya mungkin hampir sama yang lain ya. Bisnis food and beverage itu pasti kendalanya itu omset sepi, penjualan itu hampir sepi gitu. Nah, tapi inovasi saya, tujuan saya itu buka bisnis walaupun saya modal nekat, tapi tadi yang saya investasikan ada sisaan uang untuk saya berinvestasi, dan itu saya belajar gimana caranya untuk meningkatkan omset. Nah, walaupun saya juga mungkin belum ada basic sebelumnya, tapi alhamdulillah berawal dari saya belajar itu, saya jadi tahu, oh ternyata seluk-beluk food and beverage ini seperti ini, apalagi di bidang minuman gitu. Nah, minuman itu emang banyak banget saingannya, hampir di seluruh Tegal itu banyak gitu. Tapi saya berpikir gimana caranya bisnis saya itu bisa berkembang dengan cepat. Di lapak sekarang berarti udah ada karyawannya? Udah ada.
Kalau boleh tahu penghasilan per bulan itu berapa? Untuk per bulannya di satu gerai itu hampir 15 sampai 17 juta. Di awal buka usaha di mana? Kalau awal buka usaha itu sebelumnya saya pernah di Jalan Makam Pahlawan, Taman Makam Pahlawan. Nah, jadi itu sebenarnya karena cari lapaknya itu susah. Jadi pas waktu itu karena saya kan bahan bakunya di buah-buahan, otomatis saya itu kejar-kejaran sama waktu. Nah, berhubung saya udah beli mangga banyak sampai 50 kilo waktu itu, saya bingung belum dapat lapak karena cari lapak itu hampir 2 bulan saya belum dapat. Nah, saya udah hampir putus asa. Modal udah saya jadikan gerai, saya udah jadikan bahan baku juga, uang udah nggak ada. Nah, saya mikirnya nggak bisa dong kalau semisal kita udah setengah jalan terus tiba-tiba berhenti gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya mungkin pertolongan Tuhan juga, saya berpikir oh kayaknya lebih baik saya nggak habisin stok mangga dulu aja. Jadi saya nemu tempat di Taman Makam Pahlawan, walaupun sepi tapi seenggaknya uangnya nggak terlalu kebuang. Jadi lakulah sedikit-sedikit gitu. Berarti setelah di makam pahlawan itu berapa lama? Itu cuma 1 bulan. Setelah itu saya pindah lagi ke Jalan Werkudara dan alhamdulillah mungkin udah petunjuk juga dari yang di atas. Saya buka, saya nekat, saya keluarin modal lagi dengan panduan orang tua itu yang tadi saya bilang 5%-nya. 5%-nya orang tua investasi dalam bentuk ruko dan itu dengan harga sekitar 14,5 dengan basic gerai stand harusnya kan nggak perlu pakai ruko ya, udah ada tempat tinggalnya gitu, udah ada atapnya. Tapi mungkin karena tempatnya juga susah jadi bingung, akhirnya saya ambil ruko dan sekarang menetap udah hampir setahun lebih itu di Jalan Werkudara depan rumah yatim. Oke Pak, menurut saya cukup sekian dari sesi wawancaranya. Apakah Bapak mempunyai kata-kata atau motivasi untuk para pemuda sekarang agar bisa seperti Bapak yang umurnya terbilang cukup muda agar bisa membangun bisnis sendiri? Oke, kalau untuk pesan-pesannya ya, sebenarnya jangan pernah lihat latar belakang atau mungkin ketika kita masih sekolah itu saya pernah bolos-bolosan atau mungkin apa. Saya sendiri juga jujur dulu waktu sekolah sering bolos. Tapi yang namanya sukses itu nggak mandang latar belakang. Jadi ketika kita ada kemauan untuk sukses, ketika kita ada kemauan untuk mau bekerja keras, selagi kita itu masih muda, jangan pernah lepas dari belajar dan usaha. Mungkin kalau dari awal saya di tengah jalan udah putus asa, nggak melanjutin buat buka atau mungkin jualan, ya mungkin nggak ada demangkuk sampai sekarang. Dan saya juga bingung usaha saya atau mungkin uang saya itu juga bakal nggak ada. Tapi balik lagi, saya ngerasa anak muda itu adalah penerus bangsa. Jadi yang saya lakukan adalah ya selagi saya bisa, saya masih punya tenaga, saya masih punya akal, saya masih bisa buat belajar, saya lakukan. Jadi apapun yang rintangannya ada di depan saya, insya Allah saya lakukan. Selagi itu sukses itu nggak mandang umur, tapi yang saya lakukan adalah untuk kesenangan orang tua juga. Jadi balik lagi, jangan sampai anak muda itu lepas dari yang namanya usaha dan kerja keras. Walaupun kita nggak punya modal besar, seenggaknya kita masih punya kerja keras. Itu sih. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Menurut saya cukup sekian, terima kasih Pak atas waktunya. Siap, sama-sama.